Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, kita akan bahas sekarang berkaitan dengan kajian ayat dan hadis berkeluarga tentang etika berbusana. Pada 2 bulan yang lalu kita sedang membahas kecantikan khalqi dan kecantikan khuluqi. Nah, dalam rangka kecantikan khalqi dan khuluqi itu ada etika berbusananya, berkaitan dengan supaya setiap muslim itu cantik penampilan, cakep penampilan, dan cantik juga akhlak. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Emas dan sutra itu hanya untuk wanita, tidak berlaku untuk pria. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla ahalla li'inasi ummati al-harir wa dhahab wa harramahu ala dukuriha. Innallaha, sungguhnya Allah azza wa jalla yang maha perkasa menghalalkan bagi wanita umatku al-harir, sutra, wadahab, emas, waharromahu, dan mengharamkan ala dukuriha bagi kaum pria. Atau dalam riwayat yang lain dari Abi Musa al-As'ari, qala Rasulullah SAW, uhillad dahab wal harir li inasi min ummati wa hurrima ala dukuriha. Dihalalkan emas dan sutra li'inasi min ummati bagi kaum wanita dari umatku, wahurrima, dan diharamkan ala dukuriha bagi kaum pria. Jadi di dalam hadis ini tegas, emas dan sutra haram bagi pria. Bagaimana kalau cincin kawin, tukar cincin, haram pria untuk memakainya. Jadi cincin kawin itu menang dipakai, dipesakan itu. Jadi kalau mau mempertahankan adat tersebut harus dengan perak, laki-laki mah. Wanita emas. Jadi hadis ini mengisyaratkan bahwa emas dan sutra bukan perhiasan untuk pria, tapi khusus untuk wanita. Pria baru dianggap tampan bila kepribadiannya wibawa, ilmunya tinggi, kepemimpinannya bertanggung jawab.
Makanya pria itu semakin tinggi pendidikannya akan semakin mudah jodohnya. Beda dengan wanita, Pak. Kalau wanita semakin tinggi pendidikannya, semakin hese jodohnya. Jadi kalau sudah profesor, doktor itu wanita hese jodohnya, makanya karawin heula. Karawin heula memeh meraih doktor dan sebagainya. Kalau pria itu semakin tinggi, semakin dapat, semakin gampang. Karena apa? Karena kecantikan pria dengan wanita tadi, kalau pria mah adalah harumnya, ibun nisa ma doharo launuha, kecantikan wanita yang menonjol warna-warni penampilan. Tapi kalau bagi pria itu adalah mahufia launuha wadoharo rihuha, yang nampak keharumannya tapi yang tersembunyi warna-warninya. Emas itu dikategorikan sebagai hiasan atau perhiasan luar. Sedangkan seorang pria bukanlah sesuatu yang menarik dengan sesuatu yang ditempelkan pada tubuh. Jadi kecantikan pria itu bukan nempel pada tubuh. Makanya kalau pria itu pakaian sudah tahunan juga tidak mengurangi wibawa. So kan beda kalau bapak-bapak ngantar istri kan ke undangan. Ini undangan, mana bajunya, busananya, dan apa? Busana itu setiap bulan harus nambah. Busana kan tiap bulan itu harus nambah. Ada seragam PKK, ada seragam majelis taklim, ada PKK juga, ada RW, ada RT, ada kota. Itu ada seragamnya beda-beda. Mana pria itu? Seragamnya beda-beda. Penampilannya sama. Dan itu penampilan pakaian yang dipakai oleh pria tidak mengurangi kewibawaan. Tidak mengurangi kewibawaan walaupun eta kene. Karena jangan dikira penampilan pria itu bisa megah bisa hebat dengan barang yang mahal. Jadi bukan yang ditempelkan. Pria bukan sosok manusia yang menyempurnakan diri dengan sesuatu yang di luar diri, melainkan sempurna dengan sesuatu yang terdapat dalam dirinya sendiri. Ya itu. Kemudian pada perhiasan yang menempel tubuhnya, ya, pria itu tidak membutuhkan perhiasan untuk menarik perhatian lawan jenis. Berbeda sekali dengan wanita yang membutuhkan berbagai perhiasan yang bernilai tinggi. Perhiasan itu dibutuhkan di dalam pergaulan di antara mereka dan di depan suami. Jadi wanita itu bukan hanya di depan suami, di depan sesama wanita juga berpengaruh penampilan itu, kewibawaan itu. Jadi kalau pakaiannya eta-eta keneh bagi wanita, tampil di depan sesamanya itu jadi omongan. Kalau wanita itu begitu. Ya, kalau beda dengan pria. Perhiasan yang gemerlap seperti emas berlian, pakaian yang warna-warni seperti sutra itu melambangkan prestise, keindahan dan kewibawaan wanita. Jadi bagi pria, bagi bapak-bapak yang punya istri minta busana sebulan sekali, tong aneh. Gitu. Adapun diberi atau tidak masih sesuai dengan kemampuan saja. Cuman kalau istrinya minta sebulan sekali nambah pakaian, jangan aneh. Jadi bahaya emas dipakai pria dijelaskan pada kajian hadis secara khusus sebetulnya. Tapi itu emas bagi pria itu yang jelas bahayanya bukan hanya dari sudut syariah, tapi sekarang sudah diteliti oleh para ahli
hasil penelitian di Thailand itu memberi isyarat bahwa emas bagi pria itu berpengaruh. Jadi pria yang terlalu lama mengenakan emas bisa mengalami masalah itu pada gonadnya atau testis yang berfungsi sebagai tempat memproduksi sperma. Efek memakai emas ini dialami oleh kaum pria. Seperti dikutip oleh ex-bobo, pemakaian emas yang terlalu lama membuat tubuh pria terpapar dengan zat aktif emas. Emas mulai teroksidasi dan memunculkan beberapa senyawa. Senyawa ini jika masuk ke tubuh pria itu dapat mempengaruhi testis dan mengganggu fungsi kerja. Jadi kalau emas nempel ke pria itu berpengaruh kepada kejantanan. Itu hasil penelitian di Universitas Chulalongkorn Thailand pada abad ke-20 ini. Jadi tegaskan dalam hadis bahwa sutra hanya emas bagi pria, emas bagi wanita, tidak untuk wanita, sekarang sudah ditemukan bahayanya. Jadi kalau dulu mah para sahabat teh laki-laki dilarang pakai emas, taat. Karena kalau zaman para sahabat kan patuh kepada apa yang diajarkan oleh Rasul. Tapi kan kalau pria sekarang mah atau kaum muslimin sekarang kan banyak bertanya-tanya, kenapa diharamkan emas teh bagi pria? Diteliti kan? Kenapa sutra diharamkan bagi pria? Tapi belum saya temukan itu di media massa. Bahasa sutra bagi pria belum saya temukan. Mungkin harus diteliti oleh bapak-bapak, oleh kita. Itu dalam rangkap nanti promosi berbusana. Jadi harus diteliti oleh kaum muslimin seharusnya. Kalau emas bagi pria kan ditelitinya juga bukan umat Islam. Dosen Universitas di Chulalongkorn Thailand itu non muslim, tapi mereka mendapatkan bukti. Jadi setelah diteliti ternyata sutra bagi wanita itu ada hikmahnya. Kalau emas bagi pria dampak negatifnya jelas pada abad ke-20 ini karena berpengaruh pertama kepada kejantanan. Kalau sutra baru ditemukan hikmah bagi wanita. Ternyata setelah diteliti, si sutra itu bagi wanita mengandung anti sariawan. Jika dikenakan melekat pada tubuh, namun hanya berlaku bagi kaum wanita dan belum ditemukan manfaatnya. Dilarang bagi pria. Tentu saja bagi muslim mencegah apa yang dilarang Rasul sudah yakin berbahaya bila dilakukan. Hasil penelitian itu hanya merupakan penguat dan menjalankan perintah. Jadi bagi kita sebagai muslim pokoknya rek berbahaya rek ente emas bagi pria, kalau dilarang oleh Rasul ya sudah kita taati aja. Kalau tadi penelitian itu penguat. Dan dengan mengetahui hasil penelitian, maka manfaatnya dua. Pertama manfaat ta'budi, ibadah kepada Allah karena taat kepada Rasul. Yang kedua manfaat ta'amuli, berkaitan dengan kesehatan jasmani. Seperti sekarang sutra itu dikhususkan bagi wanita, tidak boleh pakai bagi pria. Karena bagi wanita sutra itu bermanfaat, khususnya yang melekat pada kulit. Makanya bagusnya bagi ibu-ibu kalau sutra itu bukan dipakai untuk baju luar, tapi bagusnya itu untuk baju dalam. Yaitu mencegah sariawan, khususnya sariawan di vagina.
Kalau sekarang kan bagi kaum wanita kan sutra itu pasti baju luar ya. Kalau baju dalamnya manu murah-murah we gitu, 10.000 tilu. Tapi justru seharusnya itu yang dari sutra itu, pakaian dalam. Pakaian dalam itu yang dari sutra, karena itu bagus. Kemudian berikutnya kita lihat mode busana yang memenuhi syarat. Saya sudah tampilkan kalau di buku saya tentang bahaya emas bagi pria, baik dari Universitas Chulalongkorn maupun dari penelitian yang lain. Demikian pula hikmah sutra bagi wanita, tapi saya kira ringkasnya saja di sini. Sekarang mode busana bagi pria maupun wanita. Yang pertama, busana itu harus menutup aurat. Kullil mu'minin yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan bagi orang mukmin, di sini mukminin pria. Yaguddu min absarihim, hendaklah menahan pandangan mereka, menekurkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga farji. Dalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Karena itu lebih baik pada apa yang mereka kerjakan. Jadi berdasar ayat ini tegas, pakaian itu harus menutup aurat. Bagi pria ayat ini, sedangkan bagi wanita ayat selanjutnya, kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Bedanya, kalau bagi pria instruksinya mukminin yaghuddu min absarihim wa yahfadu furujahum. Kalau bagi pria menahan pandangan dan menjaga kesucian farji pakaiannya. Jadi bisa menahan pandangan. Menahan pandangan siapa? Pandangan diri pada orang lain dan pandangan orang lain pada diri kita. Wa yahfadu furujahum, menjaga farji, diri kepada orang lain dan orang lain bagi kita. Kalau bagi pria hanya 2. Tapi kalau bagi wanita instruksinya banyak. Selain yaghdudna min absarihinna, menahan pandangan, wa yahfadna furujahunna, dan menjaga kesucian farji, tapi juga wala yubdina jinatahunna, tidak boleh menampilkan perhiasan. Illa ma dhahara minha, kecuali yang jelas. Artinya yang jelas itu yang tidak bisa ditutupi. Yang tidak bisa ditutupi mah biarkan saja. Seperti keindahan wajah. Keindahan wajah kan tidak bisa ditutupi kecuali zaman masker. Kan wajahnya itu kan banyak sekali kan wajah itu. Bibir saja, hiasan bibir ada 4 kan? Ada lip gloss, lip balm, lipstick, ada lip satu lagi apa? Terus pipi juga kan ada foundation, bedak dasar, ada bedak hiasan, ada blush on. Pipi aja 4 macam. Belum lagi nanti bulu mata dan macam-macam. Jadi itu bagi wanita. Jadi kalau yang nampak tidak bisa ditutupi mah nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh ditampilkan itu yang bisa ditutupi. Kemudian wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan tutup kepala itu harus sampai dada. Jadi termasuk leher. Wala yubdina zinatahunna
illa libu'ulatihinna, kecuali pada suami, kepada bapak, kepada mertua, abnaihinna, anaknya juga, abnai bu'ulatihinna, anak suami seperti anak tiri, au ihwanihinna, au bani ikhwanihinna, dan disebutkan satu persatu semuanya. Jadi bagi wanita itu pakaiannya bukan hanya menutupi tubuh, tapi juga tidak boleh menampilkan perhiasan. Jadi menutup aurat dalam kedua ayat ini tersirat bahwa baik pria maupun wanita mesti dua motivasinya, menahan pandangan dan menutup aurat. Tapi bagi wanita ada larangan menampilkan perhiasan keindahan. Pada ayat 31 ditandaskan bahwa kaum wanita mesti mengelurkan kerudungnya hingga ke dada, karena mereka mesti menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Batasan aurat wanita makanya diisyaratkan dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi, kata wahai para nabi, wahai nabi, kulli azwajik, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika dan anak-anakmu, wa nisa'il mukminin dan wanita seluruh mukmin, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendak mereka memakai jilbab. Dalika adna ayyurafna fala yudaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Di sini jelas kalau bagi wanita itu ada pakaian jilbab, ada pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau ada seorang profesor mengartikan jilbab itu pakaian sesuai dengan adat masing-masing, itu keliru. Itu keliru, karena kalau sesuai dengan adat masing-masing, atau bagi Indonesia semakin ke timur semakin minim. Karena kalau pakaian Aceh adatnya itu kan namanya juga pakaian Padang ya. Jadi semakin barat semakin tertutup. Kalau ke Jawa Barat kan semakin turun dadanya. Ke Bali naik dari bawahnya. Dan semakin ke timur tinggal koteka. Di Papua. Jadi kalau sesuai dengan adat, jilbab itu keliru. Jadi jilbab itu sudah disebut istilahnya, yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Jadi jilbab itu bukan pakaian adat, tapi pakaian syariah. Karena turun asbabun nuzul surat Al-Ahzab 59 itu kan pakaian wanita jahiliyah, kerudungnya itu tidak menutupi dada. Jadi kalau dadanya itu terbuka, jadi kalau menari itu kan ditutup ininya wajah, tetapi dadanya terbuka. Makanya disuruh, diperintahkan, diperbaiki. Jadi perkataan yudnina alaihinna min jalabibihin menunjukkan bahwa aurat wanita itu seluruh tubuh, sehingga mesti tutupi oleh jilbab. Pengecualian wajah dan telapak tangan, karena melaksanakan dilaksanakan di saat Rasul juga. Kalau wajah terlihat, kenapa wajahnya terlihat? Pertama, ketika istri Rasul namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, itu kan orang Yahudi ya. Ada putri Huyai bin Akhtab itu kan dinikah oleh Rasul, namanya Sofiyah itu gadis cantik, dinikah oleh Rasul. Nah, pada suatu saat Rasul sedang berada di dekat Sofiyah, ada sahabat tamu. Kemudian si sahabat itu, si tamu itu ngiler. Itu ngiler kenapa? Ya, naksir ke istri tersebut, ke Sofiyah itu. Jadi
Jadi terpesona lah ya, terpesona oleh istri Rasul yang cantik itu. Jadi istri Rasul yang cantik itu bukan hanya Aisyah ya, Sofiah juga cantik, sama dengan Zainab juga. Itu juga Ummu Salamah, Hindun itu ketika dinikah oleh Rasul umur 28 tahun, itu sohor juga, masyhur itu cantiknya Hindun. Jadi yang banyak itu istri Rasul yang cantik-cantik. Kan sering diisukan oleh penceramah, katanya kalau poligami ngikuti Rasul, cari janda-janda tua. Kan sering gitu. Saya tanya, siapa janda tua yang dinikah oleh Rasul? Cuman satu, saudah hunkul. Janda-janda yang lain, gadis yang lain yang muda-muda yang dinikah oleh Rasul. Aisyah 6 tahun. Hafsah 18 tahun ketika dinikah oleh Rasul. Nah, Hindun 28 tahun. Sofiah juga 20 tahunan sekitar itu. Karena Rasulullah SAW itu menolong janda sesuai dengan kebutuhan janda tersebut. Kalau janda tua ada kebutuhan dinikah kan? Tok janda tua, memangnya yang dinikah? Enggak. Justru yang butuh dinikah mah janda muda. Jadi sesuai dengan karakter kebutuhan masing-masing. Jadi kembali ke tadi, ketika Siti Sofiah bersama Rasul, ada sahabat lewat mau menghadap Rasul, terpesona oleh Siti Sofiah. Maka Rasul menegur, "Hadi Sofiah binti Huyai. Ini Sofiah putri Huyai, istriku." Kaget. Oh, istri Rasul. Cantik teh, teh wanita yang lain. Makanya kata Rasul, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaiton. Wanita itu kalau menghadap ada surah syaiton. Wajah setan, maksud wajah setan itu wajahnya menarik. Bukan wajah setan, menarik, menggoda. Dan apabila membelakang menggoda. Jadi itu menunjukkan bahwa Siti Sofiah ketinggali wajahnya, itu salah satu makna. Dan kalau pakai cadar memuakan tempo itu cantik nage. Soalnya ayeuna kan banyak yang tewau ketemu ibu-ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam teuing saha teh nya. Wajahnya begitu dibuka sedikit, oh si ibu anu kan enggak kelihatan. Jadi itu kenapa saya katakan tadi wajah itu istri Rasul kelihatan. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan sahabat, tiba-tiba ada wanita menghadap Rasul. Dan Rasulullah SAW ketika menghadap wanita itu minta izin dulu kepada para sahabatnya untuk masuk kamar. Dan Rasul masuk kamar Siti Zainab. Setelah masuk kamar Siti Zainab, beliau keluar lagi dan bersabda hadis tadi. Innal mar'ah tuqbilu fi surati syaiton. Jadi hadis itu asbabun nuzul asbabul wurudnya dua. Ya, bagaimana Pak? Bagaimana? Oh, enggak, kalau ada tanggapan boleh saja. Boleh. Jadi asbabul wurud hadis itu dua ya. Ada pertama melihat istri Rasul, dan yang kedua Rasul melihat wanita lain sehingga masuk ke kamar untuk menemui Siti Zainab. Nah, dari ketiga ayat tadi tergambar bahwa ditinjau dari sudut aurat, busana itu ada bagi kaum pria yang menutupi antara pusat dan lutut karena disebutkan keharusan menjaga farji. Dan tidak disebut daerah mana yang mesti ditutupi. Kedua, jika di depan istri maka tidak ada aurat. Sebagaimana tegaskan ifad aurataka illa min zaujatika au ma malakat yaminu. Kecuali kalau di depan istri
depan suami itu tidak aurat. Makanya dikecualikan oleh hadis. Kemudian kalau bagi wanita ada keharusan layubdina zinatahunna, harus menutupi illa ma dhahara, kecuali yang sudah jelas. Oleh karena itu mengenakan tutup kepala mesti sampai ke dada. Maka busana luar yang memungkinkan bertemu dengan orang yang bukan mahram, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, karena disebut secara rinci pada ayat ini. Jadi busana kaum wanita itu terdiri beberapa macam. Yang pertama tadi tidak boleh yubdina zinatahunna. Yang kedua tapi yubdina zinatahunna itu illa ma dhahara minha. Yang tidak bisa ditutupi, yang tidak bisa ditutupi diperagakan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua busana dalam, yaitu menutupi unsur aurat. Bila mereka tidak akan bertemu dengan ghair mahram, dikecualikan. Jadi yang nutup itu apabila mau bertemu dengan ghair mahram. Jadi bagi wanita itu pakaian itu ada yang tanpa aurat, itu kalau di hadapan suami. Kalau di hadapan suami istri tidak ada aurat. Kemudian ada aurat khusus, yaitu apabila bertemu dengan mahram. Seperti di rumah hanya ada keluarga, maka tidak perlu pakai jilbab. Makanya bapak dan ibu juga kalau membangun rumah harus didesain sebaik mungkin. Jangan sampai tamu yang berada di ruang tamu melihat aurat istrinya. Kan banyak itu rumah bagus ya, tetapi kalau ada tamu di ruang tamu, istrinya di dapur kelihatan, sehingga istri juga lagi nyuci, lagi masak harus pakai jilbab, kan kasihan. Jadi oleh karena itu rumah itu harus dibikin sedemikian rupa, jadi jangan dari ruang tamu itu melihat istri yang sedang masak, istri yang sedang nyuci. Terus tidak ada aurat di depan suami karena ditegaskan ihfad auratak tadi. Kemudian itu tentang aurat. Kemudian indah. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Harus menjaga keindahan. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Walaupun di sini bisa dikatakan inda kulli masjid. Namun karena setiap umat hatinya terkait ke masjid, maka dimanapun berada berarti busana yang dipakai itu selalu indah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Bisa juga dipahami karena sehari semalam terkait dengan sholat 5 waktu, maka pakaian indah itu akan selalu dipakai kecuali dalam kebutuhan tertentu. Jadi khudhu zinatakum, pakaian itu harus indah, harus bagus, penampilannya itu menarik. Bagaimana keindahan tidak dikabarkan oleh hadis. Jadi bukan berarti pakaian pria muslim itu harus didesain modelnya, enggak. Yang penting untuk aurat indah dipandang. Indah itu yang menentukan adalah daerah masing-masing. Kalau indah di Masjidil Haram, lebih indah pakai gamis. Tapi kalau indahnya di Masjid Miftahul Jannah, tergantung kepada masjidnya. Jadi kalau bapak-bapak umpamanya khotib mau berkhutbah di Miftahul Jannah, mungkin lebih cocok itu. Kalau di Miftahul Jannah pakai sarung, pakai jas, pakai kopiah. Tapi kalau bapak mau khutbah di Salman, itu pakai kopiah gitu, mau dikit pil kalau di Salman mah khutbah Jumat gitu pakai celana panjang, pakai pakaian biasa, tidak ada masalah. Itu keindahan ditentukan oleh daerah masing-masing. Karena oleh Rasul tidak disebut keindahan itu seperti itu. Beda dengan aurat kan disebut itu. Rasulullah SAW sendiri kan ketika mau menghadap pembesar Quraisy seperti Umayyah bin Khalaf,
itu memakai pakaiannya wol buatan Sam. Wol buatan Sam itu wol paling mahal pada saat itu. Dan kendaraannya juga Qaswa, unta merah. Tapi ketika mau berhadapan dengan orang Yaman, dengan orang Yaman, maka beliau pakai gamis Yaman dan pakai himar. Begitu pula ketika Rasul diundang oleh Abdullah bin Ubay, bukan diundang ya, diminta oleh sahabat untuk menengok Abdullah bin Ubay yang orang munafik itu. Karena tempat Abdullah bin Ubay itu sempit gitu, terjal, maka pakaian seperti biasa. Cuman Abdullah bin Ubay itu karena orang munafik, jadi orang munafik makan dikasih sebelum wae ucapannya. Mengatakan saya bau ini himar Muhammad ini bau, sehingga dikomentar, sehingga turun surat Al-Hujurat. Jadi artinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga kalau keindahan mah tidak menentukan, tapi tergantung kepada situasi dan kondisi. Tapi kalau aurat mah situasi dan kondisinya, siapa yang mau